Di suatu hari yang cerah, Suneo dan Giant tengah berjalan bersama. Di sini, Suneo mengeluhkan terkait pekerjaan rumah yang sangat susah. Saat itu, Suneo mendengar Nobita yang mengajak Shizuka untuk mengerjakan PR bersama. Giant dan Suneo pun mengejek Nobita, dan mengatakan, jika mengerjakan PR dengan Nobita justru akan memperlama tugas. Nobita pun sangat kesal. Kemudian, Nobita pun pulang ke rumah dan bercerita kepada Doraemon. Saat itu, Nobita merasakan, jika kamarnya terasa hangat. Padahal, hari itu cuaca lumayan dingin. Doraemon pun mengatakan, jika saat ini ia tengah memakai kerang pengubah rasa. Di mana kerang yang ia pakai dapat mengubah setiap rasa sesuai dengan keterangan kerang tersebut. Saat itu, Doraemon memberi Nobita sebuah kerang lakukan. Setelah memakai kerang lakukan, Nobita pun langsung semangat dan mengerjakan tugas sekolah dengan sangat gesit. Setelah selesai mengerjakan PR, Nobita pun menelpon Shizuka dan mengatakan jika PR-nya telah selesai berkat kerang lakukan. Shizuka pun ingin memakai kerang lakukan, supaya bisa mengerjakan tugas dengan cepat. Setelah itu, Nobita langsung berangkat ke rumah Shizuka. Saat di jalan, ia bertemu dengan Giant. Di sini, Nobita pun mengatakan jika ia telah menyelesaikan tugas PR-nya. Giant sempat terheran-heran, karena menurutnya, tugasnya sangat sulit. Di sini, Nobita mengatakan, jika ia mampu mengerjakan dengan cepat berkat bantuan kerang lakukan. Giant pun tertarik dan langsung meminta kerang tersebut dan membawa pergi. Melihat hal itu, Nobita pun kesal dan pulang ke rumah. Di sini, Nobita pun menangis di hadapan Doraemon. Doraemon pun merasa kasihan dan mengajak Nobita untuk mengambil kerang tersebut. Setelah sampai di rumah Suneo, Doraemon mengeluarkan mantel tembus pandang dan masuk ke rumah Suneo. Saat itu, mereka melihat jika Giant dan Suneo tengah mengerjakan PR bersama. Doraemon kemudian mengganti kerang lakukan dengan kerang salah. Saat sudah terganti, Suneo pun melihat jika jawaban Giant salah. Giant yang tak mau disalahkan pun langsung marah kepada Suneo. Hingga akhirnya, mereka justru saling berantem karena pendapat mereka masing-masing. Sementara itu, Doraemon dan Nobita pun keluar rumah. Saat di luar, Nobita mengatakan jika ia hendak membawa kerang tersebut. Awalnya, Doraemon menolaknya. Namun, Nobita mengambil kerang gatal dan langsung menempelkan ke punggung Doraemon dan membawa kabur kerang tersebut. Saat Nobita tengah bersembunyi, Nobita justru kepergok oleh Giant dan Suneo. Dengan rasa takut, Nobita pun asal melempar kerang ke arah Giant dan Suneo. Saat itu juga, Giant dan Suneo lari sangat kencang. Ternyata, Nobita melempar kerang olahraga. Setelah itu, Nobita memperhatikan setiap kerang yang ia bawa. Nobita penasaran dengan kerang uang saku. Kira-kira, efek apa yang akan terjadi setelah Nobita memakai kerang tersebut? Setelah Nobita memakai kerang uang saku, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak dan memberi uang saku kepada Nobita. Nobita pun sangat bahagia dengan hal itu. Namun tiba-tiba, Suneo dan Giant datang menghampiri Nobita dan mencopot kerang tersebut. Tanpa diduga, bapak-bapak itu kembali dan mengambil kembali uangnya. Di sini, Nobita pun menjadi sangat kesal. Giant dan Suneo kemudian mencari dan mencoba kerang yang dibawa Nobita. Saat itu, Giant asal mengambil kerang dan menempelkan ke tubuh Nobita. Saat itu juga, Nobita tiba-tiba membesar dan menjadi raksasa. Ternyata, Suneo menempelkan kerang raksasa kepada Nobita. Giant dan Suneo pun ketakutan dan pergi meninggalkan Nobita. Nobita pun tersenyum lega, karena kerang yang ditempelkan adalah kerang raksasa. Nobita pun membereskan kerang-kerang itu dan membawanya pergi ke rumah Shizuka. Saat sampai di rumah Shizuka, Nobita sempat kebingungan dengan bentuk kerang lakukan. Nobita pun asal memberikan kerang kepada Shizuka. Saat sampai di rumah, Doraemon sempat kaget karena kerangnya berantakan. Saat itu, Doraemon menyadari jika kerang roh menghilang. Doraemon dan Nobita langsung panik, karena Nobita salah memberikan kerang. Mereka berdua pun langsung pergi ke rumah Shizuka. Dan benar saja, saat itu, Shizuka telah berubah menjadi hantu akibat keteledoran Nobita. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Keesokan harinya, hari pertandingan pun tiba.
Kelas Nobita bersiap di lapangan. Semua murid mengenakan kaos olahraga. Peluit guru terdengar nyaring. Nobita, dengan sarung tangan cerahnya tersembunyi di balik jaket, berdiri gugup di garis start. Begitu lomba dimulai, Nobita segera merasakan efek sarung tangan. Setiap langkah kakinya terasa ringan. Suara riuh dari sarung tangan, yang secara ajaib memekikan kata-kata penyemangat seperti, "Ayo, kamu bisa," dan "lari seperti angin," menggema di telinganya. Anehnya, suara itu hanya bisa ia dengar sendiri. Dan entah bagaimana, setiap kali ia mendengar teriakan itu, tubuhnya merespons lebih cepat. Penonton bersorak. Nobita berhasil menyusul dua pelari lain dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berhasil memberikan tongkat estafet tepat waktu kepada Suneo. Tim mereka menang. Setelah pertandingan, semua teman memuji Nobita. "Gila, Nobita! Dari mana kamu belajar lari begitu cepat?" teriak Gian, kagum. Nobita tertawa, tapi tidak bisa menahan rasa bangga dalam hatinya. Namun, Doraemon memperingatkan, "Ingat, jangan terlalu tergantung pada alat ini. Sarung tangan itu hanya memunculkan semangat yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu." Sayangnya, Nobita terlalu terbuai. Ia mulai menggunakan sarung tangan untuk hal-hal kecil, ujian, bermain bola, bahkan saat makan siang. Ketika sarung tangan mulai kehabisan energi karena terlalu sering digunakan, efeknya melemah. Di pertandingan sepak bola berikutnya, Nobita jatuh tersungkur dan menabrak tiang gawang. Malam harinya, Doraemon menemuinya di kamar. "Aku tidak mengerti, sarung tangan itu gagal." "Bukan gagal," kata Doraemon. "Kamu terlalu bergantung padanya. Alat itu hanya membantumu menemukan semangat. Tapi setelah kamu menemukannya, kamu harus belajar menggunakannya sendiri." Nobita merenung sepanjang malam. Seminggu kemudian, di pertandingan final bola voli antar kelas, Nobita memutuskan untuk tidak menggunakan sarung tangan. Ia berdiri di lapangan dengan tangan kosong, penuh keraguan namun juga penuh tekad. Saat bola datang ke arahnya, Nobita melompat, memukul bola, dan skor! Teman-temannya bersorak. Kemenangan pun diraih. Bukan karena alat ajaib, tapi karena kerja sama dan keyakinan. Setelah pertandingan, Nobita mengembalikan sarung tangan itu ke Doraemon. "Aku tidak butuh ini lagi," katanya sambil tersenyum. "Ternyata semangat tidak perlu dibeli dari masa depan. Ia sudah ada dalam diriku." Doraemon tersenyum puas. "Itu baru Nobita yang ku kenal.